Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Di pertemuan ini, video ini kita akan melanjutkan materi kita tentang persamaan logika ya, kesamaan logika. Di sesi terdahulu kita sudah membahas tentang hukum-hukum logika. Ada yang disebut dengan hukum identitas, hukum nul dominasi dan lain-lain. Saya kira ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas beberapa hukum-hukum logika yang melibatkan implikasi di sini. Nah, yang pertama adalah yang ini, bahwa ini saya kira ini yang paling penting ya, yang paling penting bahwa kalau saya punya sebuah proposisi P implies Q, P jika P maka Q itu akan setara, logically equivalence dengan not P atau Q. Kita lihat saja kita lihat dari tabel kebenaran dengan tabel kebenarannya ya. Kita buat ini P, ini Q, kemudian kita lihat true false, true false, di sini true false. Kemudian jika P maka Q. Nah, dari pertemuan kita yang lalu kita tahu bahwa implikasi jika P maka Q akan bernilai false itu hanya satu kondisi jika Q-nya salah, P-nya benar. Jadi di konklusinya salah, premisnya benar. Premis Q-nya salah, ini nih posisi ini. Ini false, berarti yang lain true. Dari tabel kebenaran ketika kita bahas tentang implikasi. Kemudian kita bandingkan dengan not P. Kita not P berarti sini false, not ini ya, false. Di sini true, sini true. Not P atau Q. Oke, kita lihat. Not P atau Q, atau itu akan bernilai benar jika salah satu terpenuhi. Jadi not P-nya yang benar, ini not P-nya yang benar. Kemudian Q-nya yang benar pada saat benar. Berarti ini true. Berarti ini juga true. Ini true, yang ini false. Gitu kan? Not P atau Q. Nah, bandingkan antara ini dengan ini. Nah, ini true, false, true. Ini. Jadi dengan tabel kebenaran truth table ini kita bisa memperlihatkan bahwa P imply Q jika P maka Q itu secara logika setara dengan not P atau Q. Ini penting nih, karena kita akan pakai untuk hukum-hukum selanjutnya. Kemudian yang kedua ada jika P maka Q itu secara logis dia ekuivalen dengan not Q. Jika not Q maka not P. Ini kontrapositif, saya kira kontrapositifnya kita bisa buktikan dengan hukum-hukum logika bahwa jika P maka Q itu ekivalen dengan not Q maka P. P atau Q itu setara dengan not P implies Q. Not P implies Q. Kan? P dan Q
itu ekuivalen dengan not Q implies not P. Tuh. Not P implies Q itu setara dengan P implies not Q. Oke, nah ini saya kira ini hukum-hukum logika. Nah, kita akan pakai ini, hukum logika ini dan yang sudah kita pelajari yang lama, untuk mengevaluasi sebuah persamaan logika, apakah dia ekuivalen atau tidak ekuivalen. Contohnya inilah, contoh soal sini. Latihan nih, tunjukkan bahwa ini dua proposisi, compound proposition. Proposisi majemuk yang sebelah sini itu setara dengan ini. Di nomor 7 ini, coba tunjukkan bahwa jika P maka R dan jika Q maka R itu setara P atau Q atau ekuivalen dengan P atau Q. Kita lihat, kita kerjakan. Kita gunakan untuk membuktikannya ada beberapa cara sebetulnya. Kita bisa menggunakan tabel kebenaran, bahwa tabel kebenaran untuk proposisi yang ini itu sama persis. Nilai benar, nilai salahnya sama persis dengan tabel kebenaran yang ini. Yang pertama. Yang lain adalah kita bisa menggunakan hukum-hukum proposisi untuk menyederhanakan atau menderive persamaan ini menjadi persamaan ini, atau sebaliknya persamaan ini menjadi persamaan ini. Kita akan gunakan kita akan gunakan di nomor 7 ini, kita gunakan ini saja, hukum-hukum proposisi untuk menunjukkan bahwa jika P maka R, pernyataan ini, dan jika Q maka R itu setara dengan atau ekuivalen dengan P atau Q implies R. Kita lihat. Saya akan merubah yang ini saja dulu, yang ini nih. Pernyataan ini saya rubah bentuknya menjadi seperti ini. Biar mudah lah. Biar mudah. Yang ini kerjakan. Kita tahu bahwa tadi dari pernyataan tadi, bahwa kalau saya punya pernyataan jika A maka B, itu secara logis dia ekuivalen dengan not A atau B di hukum yang ini. Hukum yang saya tulis penting tuh. Jika P maka Q itu not P or Q. Nah, ini maka ini akan menjadi not P or Q or R. Ini kan pernyataan ini not P or R. Not ini atau R. Oke, dari sini ini kita lihat, ini kita menggunakan hukum De Morgan. De Morgan bahwa negasinya bisa masuk ke depan kan, negasi P ini akan berbalik dan negasi Q ini kan or R tetap ke sananya. Dari sini kita akan menggunakan hukum distributif. Distributif bahwa ini setara dengan R or not P, R or not P or not P, dan R or not Q. Begitu. Atau saya tulis sebaliknya, dibalikan biar lebih mudah mengidentifikasi ini apa. Berarti di sini not P or R dan not Q or R. Iya kan? Nah, ini itu segini ini itu adalah P implies R, iya kan? Dan Q implies R. Dan kita lihat ini dengan ini setara kan? Ya, bahwa P imply R and Q imply R itu ekuivalen secara logis dengan P dan Q. Kita sudah membuktikan. Kita mulai dari sini. Atau bisa juga Anda bisa menggunakan dari sini, dari sebelah sini misalnya. Saya mau membuat persamaan yang sebelah kirinya menjadi seperti persamaan yang di sebelah kanan. Ya boleh saja, silakan saja. Misal kita rubah yang sininya dulu. Yang ini ya. Kita rubah untuk menjadi seperti P atau Q implies R. Kita kerjakan sini. Kan sini ya. Nah, ini saya rubah menjadi
not P, kan ini menjadi not P or R. Berarti sini not P or R. Dan ini kan not key or R. Ini kan? Kita lihat di sini ada yang sama. Satukan nih. Ini kan? Distributif kan? R-nya keluarkan. Berarti di sini akan sama dengan, sorry saya tulis ini, not P, atau saya tulis R-nya depan deh biar kelihatan. R or not P dan not key. Ya kan? Ini akan ekuivalen dengan ini De Morgan ya. De Morgan saya keluarkan R atau negasi dari P or key. Ya kan? Saya tulis balik deh biar kelihatan. Sini negasi dari P or key or R. Dan ini tidak lain adalah bisa saya tulis sebagai P or key implies R, ya kan? Karena kita tahu bahwa kalau saya punya A implies B, itu setara dengan not A or B, ini kan? Ini yang atas not, ininya kita anggap alpha lah ya. Alpha berarti not alpha atau R ya berarti alpha implies R. Dan itu sama dengan ini kan? Ya. Berarti terbukti bahwa ini nomor 7 itu adalah sebuah pernyataan logika yang ekuivalen. Yang nomor 8 juga bisa dilakukan dengan cara yang sama. Kita lihat bolehlah nomor 8 sekali lagi. Nomor 8 ya. Nomor 8. Kita lihat nomor 8. Saya kecilkan sedikit. Nomor 8-nya P jika P maka Q or P implies R setara dengan P implies Q or R. Kita diminta membuktikan ini. Kita diminta membuktikan apakah pernyataan ini ekuivalen, pernyataan ini benar atau tidak. Maksud saya bahwa pernyataan di sebelah kiri dengan pernyataan di sebelah kanan itu ekuivalen, atau kayak kita dengan menggunakan hukum-hukum proposisional. Nah, bisa kita kerjakan. Misalnya kita derive saja yang sini menjadi inilah supaya mudah. Kita derive yang ini. Berarti P ini, yang ini, yang ini saya tulis sebagai not P or Q or R, ya kan? Karena kita punya bahwa A implies B itu sama dengan not A or not B, berarti not P or Q or R, kan begitu. Nah, kemudian kita gunakan hukum distributif bahwa ini ekuivalen dengan not P or Q or atau sorry ini saya kira tidak, ini tinggal ini kan saja apa namanya, oke. P and Q not P or Q. Oh, beda, sorry. Kita lanjutkan. Ini not P or Q
or Q or not P or R. Ya kan? Ini or semua nih. Bisa kita bolak-balik nih. Saya satukan P dengan not P. Not P. Ini mas sudah. Ini not P or Q itu kan tidak lain P implies Q. Not P or Q or P implies R. Ini kan samaan saja. Kita lihat sini. Sama yang ini dan yang ini sama. Ya, artinya berarti dia ekivalen kan. Pernyataan ini ekivalen dengan pernyataan sana. Jadi kalau ada permasalahan seperti ini kita drive, kita turunkan persamaan yang sebelah kanannya menjadi berbentuk sebelah kiri atau persamaan sebelah kirinya menjadi berbentuk sebelah kanan. Sama saja. Jadi diminta menunjukkan bahwa itu memang ekivalen. Cara yang kedua sebetulnya kita bisa menggunakan tabel kebenaran yang paling mudah kan begitu. Cuma memang agak ribetnya kalau PQR ada 3 berarti 2 pangkat 3 baris. PQR ada 2 pangkat 3 baris. Coba kita lihat ya. Kita gunakan ya. PQR. Atau kita gunakan yang 9 dulu, yang 9. Kita buktikan yang nomor 9 mah karena cuma ada 2 nih, 2 variabel, berarti kita hanya punya 4 baris ya, P dan Q. Kita tunjukkan nomor 9 kalau tadi dengan cara menggunakan hukum proposisi, kita membentuk satu pernyataan yang sama, kiri dan kanan. Sekarang kita menggunakan tabel kebenaran. Nomor 9. Saya ambil nomor 9 pernyataannya. Kita gunakan tabel kebenaran sekarang. Q dan P atau not Q implies P ekivalen logis dengan Q. Nah, pertama kita harus memperlihatkan nih bahwa pernyataan yang kiri itu secara logika dia ekivalen dengan Q. Nah, kalau tadi menggunakan hukum ini juga bisa menggunakan hukum proposisional dengan tidak terlalu sulit lah saya kira. Tapi saya ingin menunjukkan dengan menggunakan tabel kebenaran. Kita buat tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya ini hanya 2 ini mah. P ada Q berarti true, false, ini true, false. Yang kita buat Q dan P. Oke. Q dan P operator dan and itu jika dua-duanya true. Selain itu false. Ini true karena dua-duanya true, yang lain false. Kemudian kita butuh Q implies P. Yang ini kan? Q implies P itu akan bernilai true. False itu hanya jika P-nya false, Q-nya true. Cari P-nya yang false, Q-nya yang true. Nah, ini kan? Terbalik. Q implies P. Q bukan P implies Q. Q implies P. Q-nya yang true, P-nya yang false. Yang ini berarti. Ya kan? Q ini yang bernilai false, yang lain true. Seperti begitu. Sekarang kita ini kan negasi dari ini ya. Negasi dari P implies Q. Negasinya ya berarti false, true, sini false. Oke. Ini sudah ada. Kemudian ini saya tulis ini alfa lah ya. Saya tulis alfa, sini saya tulis beta lah. Saya tulis betanya begini. Berarti alfa atau beta, ya kan? Alfanya ini, betanya
sebelah sini. Alpha atau beta, operator OR itu akan bernilai true jika salah satunya true. Bandingkan ini dengan alpha dengan beta. Berarti ini true, ini false. Ini true, ini false. Nah, ini true, false, true, false, 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 true, true, false, false, true. Oke. Ini adalah, kita bandingkan ini. Ini, yang ini. Ya kan? Yang ini. Sekarang bandingkan dengan key. Key itu ini. True, false, true, false. Ini ekuivalen logis dengan key. Sudah membuktikan. Karena tabel nilai-nilai yang ada di dalam tabel kebenarannya sama. Ada pada baris pertama true, kemudian false, kemudian true, kemudian false. Itu juga memperlihatkan bahwa ini dua persamaan ini ekuivalen secara logis. Jadi kita bisa menggunakan hukum-hukum proposisional untuk membentuk sebuah pernyataan yang sama, pernyataan proposisi yang sama, atau kita menggunakan tabel kebenaran truth table-nya. Oke, itu cara hukum-hukum proposisinya tadi sudah kita bahas. Yang paling penting yang ini nih, karena yang ini itu diturunkan dari sini, saya kira bisa kita buktikan. Ya, oke, latihan selesai. Ini ada bikondisional. Sorry, ini salah. Nah, bikondisional makna artinya P bikondisional dengan Q jika itu P jika P maka Q, dan jika Q maka P. Dia bolak-balik. Ya kan, sudah kita bahas lah di awal. Kemudian ini juga ada hukum-hukum yang lain. Nah, jadi dengan menggunakan ini, kalau ada sebuah proposisi yang melibatkan bikondisional, bisa kita rubah jadi bentuk begini, ekuivalen. Dari bentuk begini kita menggunakan A implies B yang tadi itu ekuivalen dengan not A or B. Nah, karena biasanya perangkai dasar logika itu ada and, ada or, dan not. Kalau macam implikasi atau bi-implikasi dan yang lain-lain, itu bisa diturunkan dengan menggunakan perangkai dasar. Jadi kita turunkan jadi perangkai dasar dulu, baru kita bandingkan dua pernyataan logika dengan menggunakan perangkai dasar. Kalau sama, berarti dia pernyataan logika yang ekuivalen. Kita menggunakan ini. Yang pertama saya kira paling penting, sininya turunannya. Oke, itu tentang hukum-hukum proposisional. Jadi diharapkan Anda paham hukum-hukum yang ada di dalam logika proposisional, kemudian bisa melakukan penyederhanaan atau merubah sebuah bentuk kompon proposisional menjadi kompon proposisional yang lain yang punya makna yang sama. Artinya secara logika dia ekuivalen. Ya, oke. Juga Anda bisa menggunakan tabel kebenaran. Kemudian kita bahas terminologi yang lain. Ada yang di dalam di dalam logika proposisional itu ada beberapa istilah yang akan sering kita pakai. Yang pertama yang disebut dengan tautologi. Tautologi ada kontradiksi, ada kontingensi, dan ada satisfiability. Satisfiability nanti kita bahas satu-satu deh. Yang disebut dengan tautologi dulu. Yang disebut dengan tautologi itu adalah kompon propositional which is always true. Artinya dia selalu bernilai true. Tidak bergantung terhadap nilai proposisi atomik. Nilainya selalu true secara keseluruhan. Kalau saya punya sebuah proposisi, kompon proposition, proposisi atomiknya mau true atau mau false, kompon proposisinya selalu bernilai true, maka disebut sebagai tautologi. Ini penting, akan sering kita pakai. Contohnya ini, contohnya P, atau saya buktikan dengan ini sajalah, dengan tabel kebenaran. Saya buat sini P, kemudian not P, kemudian di sininya P atau not P. Kita lihat P itu mungkin true atau false, berarti not P-nya adalah false true. P atau not P atau not P, atau itu salah satu bernilai true, berarti true di sini true. Anda lihat sini
selalu bernilai true. Mau P-nya true atau false, tapi P or not P selalu bernilai true. Maka dia adalah sebuah tautologi. Saya kira clear itu. Untuk lebih memperjelas, kita lihat persamaan yang kedua, pernyataan yang kedua. Kita buktikan dengan tabel kebenaran saja dulu. Nanti kita buktikan juga dengan menggunakan hukum-hukum proposisional. Ini yang ini nih, yang ini. Kita tunjukkan apakah yang ini ya. Ini yang ini kan. Ini yang ini. Yang ini nih. Saya buat tabel kebenarannya. Oke. Ini ada P. Ada 2 di sini variabel. P key. Berarti kita akan punya 2 pangkat 2, 4 ini. True, true, false, false, true, false, true, false. Oke. Kemudian kita punya P implies Q. P implies Q. P implies Q itu akan bernilai false jika Q-nya false dan P-nya true. Q-nya false, P-nya true, dia akan bernilai true tempat lain. Gitu kan? Nah, kemudian kita buat P, biar saya tidak susah nulisnya lah. Saya tulis ini alpha lah. Alpha ya, berarti P dan alpha implies Q. P dan alpha di sini P dan alpha dulu deh. P dan alpha, alfanya ini. Ini saya sebut alpha. Ya kan? Alpha, P dan alpha dan operator dan itu akan bernilai true jika dua-duanya true. Salah satu false, dia akan false. Dua-duanya false, false banget. Lihat P dan jadi true, true. Nah ini true. Yang lain ini false, ini false, ini false. False, ini false, ini false. Kita lihat, ya kan? Berarti P dan ini segini. Nah, ini saya sebut beta deh. Berarti ini saya sebut beta nih. Ini saya sebut beta, biar gampang saja nulisnya, biar pendek. Beta. Nah, sekarang beta implies Q. Betanya sudah ada nih. Implies Q. Ingat bahwa implikasi itu akan bernilai false jika konklusinya salah, tapi premisnya benar. Jadi lihat, cari betanya yang benar, Q-nya yang salah. Betanya benar, Q-nya yang salah, betanya benar, Q yang salah, betanya salah, betanya tidak ada. Berarti semuanya akan true. Ya kan? Tidak ada yang Q-nya false, betanya true. Q-nya false itu ada sini, Q-nya false ada sini. Tapi pada saat dia false, betanya itu false, bukan true. Berarti beta implies Q itu bernilai true. Anda lihat sini bahwa ini nilai beta implies Q itu selalu benar. Selalu benar. Mau Q-nya salah, false, nilai Q-nya false ataupun nilai P-nya false, beta implies Q itu bernilai true. Maka dia adalah sebuah tautologi. Jadi tautologi itu sebuah compound proposition yang selalu bernilai true. Itu disebut dengan tautologi. Gitu ya. Kita juga bisa membuktikannya dengan menggunakan hukum-hukum proposisi sebetulnya. Misalnya kita lihat yang ini. Ini dengan tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran. Kita coba tunjukkan ini dengan menggunakan yang ini juga dengan menggunakan hukum-hukum proposisi. Kita tunjukkan, kita lihat dari awal bahwa P dan P implies Q, ini implies Q adalah sebuah tautologi. Oke, kita lihat. Pertama kita lihat ini perangkai ini kita perangkai implikasi ini kita ganti dulu dengan perangkai dasar logika, yaitu dan atau. Ya, kita sudah tahu kan bahwa ini berarti pernyataan yang ini itu bisa saya tulis sebagai P dan yang dalamnya saya ganti nih, not P or Q, implies Q. Pernyataan ini sama.
Saya hanya merubah perangkai yang ini. Ini saya masukkan dengan menggunakan hukum distributif ya. Bahwa ini itu bisa saya tulis sebagai P dan not P or P dan key. Ya kan? Implies key. Masih loh ya. Masih begitu kan? Kemudian P implies P dan not P. P dan not P. Itu akan bernilai false. Lihat saja sini. P dan not P. Hukum apa namanya sini? P dan not P dan not P bernilai false. Hukum negasi namanya. P dan not P itu false. Ini false. Ini false. False, ini segini false. False atau P and Q, maka hasilnya P and Q yang menentukan apakah semua proposisi benar atau salah. Ya, P dan Q berarti kan. Kalau P dan Q-nya true, berarti kesemuanya bernilai true. Kalau P dan Q-nya salah, ya berarti bernilai salah. Jadi bergantung ke sini. Sehingga sini dari sini ke sini ini, sini ke sini, diwakili oleh P dan Q. Tinggal implies Q. Persamaannya di begini. P and Q implies Q. P and Q. Saya teruskan ke atas ya. Saya teruskan ke atas. P dan Q implies Q. Bahwa ini sebuah tautologi. Kita lihat. Kita rubah ini menjadi dari hukum implikasi ya. Bahwa ini akan bisa saya tuliskan sebagai not P and Q or Q. Kan begitu. Dari sini kita masukkan hukum De Morgan dulu deh. De Morgan berarti not P or not Q or Q. Ya kan? Nah, ini akan ekuivalen. Ini kan or, ini or. Artinya kurungnya itu bisa saya pindah-pindah tuh. Karena or. Mau or yang ini dulu, mau or yang itu dulu. Nah, saya suka or ini karena saya ingin menghilangkan Q. Sehingga saya tuliskan sebagai not P or not Q or Q. Lihat. Ini not Q or Q. Not Q or Q itu pasti true. Not Q, kalau Q-nya false, pasti ininya true. Berarti ini akan bernilai true ini. Ini bernilai true. Ada hukum apa tuh? Yang or di atas. Or hukum. Nah ini. P or not P itu true. Saya lanjutkan. Q or not Q itu true. Berarti pernyataannya akan sama dengan not P or true. Iya kan? Not P or true. Kalau saya punya P, apapun nilai yang ada di dalam not P, mau true atau false, itu pasti true secara keseluruhan. Karena di sini sudah ada true, sehingga ini akan ekuivalen dengan true. Artinya bahwa ini, pernyataan ini selalu bernilai true. Mau P-nya false atau mau P-nya true, Q-nya false atau Q-nya selalu bernilai true. Maka itu yang disebut dengan tautologi. Jadi dengan menggunakan hukum-hukum proposisi ini kita sudah menunjukkan bahwa ini sebuah tautologi karena hasilnya true. Dengan menggunakan tabel kebenaran juga kita sudah memperlihatkan bahwa nilainya selalu true. Jelas ya, itu disebut dengan tautologi. Untuk yang ini, silakan Anda coba sendiri saja untuk berlatih. Oke, itu disebut dengan tautologi. Jadi tautologi itu compound proposition yang nilainya selalu true, tidak dipengaruhi oleh nilai dari atomic proposition. Oke, tautologi. Contoh yang lain ini. Contoh soal. Saya punya P, Q, dan R, 3 atomic proposition. P itu atomic proposition, ini atomic proposition. Kita tuliskan X sama dengan P atau Q implies R, dan Y-nya adalah, jadi saya tuliskan
X, saya pakai hitam aja lah. X adalah P or Q implies R, dan Y adalah P imply R or Q imply R. Which one of the following is tautology? Yang pertama, apakah ini tautologi atau tidak? Tautologi atau bukan? Kita lihat saja dulu. Kita buat ini, kita bandingkan ini dengan ini. Jadi kita buat persamaan X-nya saya rubah nih. Persamaan X-nya saya rubah biar kelihatan dibandingkan dengan yang Y. Rubah sini. X sini ya. X saya rubah nih. Saya rubah berarti not P or Q or R, ya kan? Or R. Kan begini. Not, kan kalau P implies Q itu ekuivalen not P or Q. Nah, berarti ini juga not ini or kemudian saya masukkan dengan menggunakan De Morgan ya. De Morgan berarti di sini not P and not Q or R, ya kan? Kemudian saya uraikan, masukkan semuanya. Saya tulis sini berarti not P or R, not P or R, dan not Q or, karena ini or R. Artinya pernyataan ini dengan pernyataan sama kan? Ini kita tahu bahwa P, jika P maka Q itu not P or Q. Ini juga sama, bisa saya tuliskan sebagai P implies R and Q implies R, kan begitu. Jadi ini X nih, ini X. Y, bandingkan Y dengan Y. Y-nya P implies R or, kalau gini N. Artinya nomor A ini bukan tautologi, dia salah. Sorry. Ini bukan jawaban. Ya kan? Karena ini dua pernyataan yang berbeda. Oke, sekarang yang B. Yang B. X, yang B itu X imply Y. X imply Y. X-nya adalah ini kan? X-nya ini. X-nya ini, Y-nya ini. PQR. Biar lebih menyederhanakan saya tulis ini sebagai, ini kan cuma ini P imply E, Q imply E. Ini P imply E, Q imply E. Saya tulis ini sebagai alpha lah. Alpha kita sebut nama, kita sebutkan bahwa P implies R. Jika P maka R-nya itu sebagai alpha, tidak dirubah. Ini saya tulis sebagai gamma atau beta lah ya. Beta. Ini juga berarti alpha, ini juga beta, kan begitu kan? Berarti X imply Y itu adalah X-nya alpha dan beta, ini dalam kurung loh ya. Jika alpha dan beta, maka Y-nya adalah alpha atau beta. Kan begini. Kita menunjukkan apakah ini tautologi atau tidak. Ya kan? Ini. Kita tuliskan. Apakah dia tautologi atau yang ini kan bukan tautologi tadi. Sekarang tinggal yang B. Apakah B itu tautologi atau artinya ini tautologi atau bukan? Berarti kita tinggal selesaikan. Kita gunakan hukum yang tadi bahwa negasi alfa dan beta atau alfa atau beta, kan gitu kan?
Negasinya De Morgan saya masukkan berarti negasi alfa atau beta, atau negasi beta, not B atau alfa atau beta. Gitu. Ini lihat atau semua, berarti saya bisa pindah-pindah kurungnya. Pindah-pindah kurungnya kan? Karena kalau operatornya or semua, or semua bisa, artinya ini dengan ini dulu di or, atau ini dulu dengan ini di or, baru dioperasikan or dengan ini, itu sama saja. Sama saja. Berarti saya rubah nih biar lebih mudah. Alfa saya satukan dengan alfa. Not alfa, or not beta, or beta. Kata hukumnya bahwa not alpha or alpha itu pasti true. True or ini pasti true juga. Berarti hasilnya adalah true. Karena ternyata XY itu, X imply Y itu true hasilnya, berarti dia sebuah tautologi. Nilainya pasti benar. Tidak bergantung dari nilai PQR. Berarti ini benar. Ini sebuah tautologi. Benar. Sebuah tautologi. Kalau yang ini Anda bisa buktikan lah. Ini bukan tautologi. Anda silakan buktikan sendiri. Dengan tabel kebenaran juga bisa. Ini juga bukan sebuah tautologi. Jawabannya ini. Tuh. Jadi yang kita sebut dengan, yang dimaksud dengan tautologi itu adalah sebuah kompon proposisi yang nilainya selalu benar. Jadi kalau diturunkan dengan persamaan hukum-hukum proposisional, hasil akhirnya itu true. True itu artinya dia bernilai benar untuk semua kemungkinan. Itu saya kira dengan yang dimaksud dengan tautologi. Kemudian istilah yang lain selain tautologi itu ada yang disebut dengan contradiction. Contradiction itu kebalikan dari tautologi. Kalau tautologi itu kompon proposisi yang nilainya selalu benar, kalau contradiction itu nilai sebuah proposisi yang nilainya selalu salah, disebut dengan contradiction. Contohnya P and not P. P and not P. Kalau kita tuliskan, kita verifikasi dengan menggunakan tabel kebenaran kan? Ini P, ini not P, ini P and not P. Di sini kan true false. Kalau true itu notnya adalah false, false itu notnya true. Nah, ketika ini operator N itu akan mengembalikan nilai true jika semua proposisinya bernilai true. Dia akan false jika salah satu atomic proposisinya bernilai false, apalagi banyak yang false-nya, false sekali berarti. Ini false. Jadi apapun nilai P dan not P itu bernilai false. Itu yang disebut dengan contradiction. Kalau tadi selalu benar, ini selalu false. Contoh yang lain ini. Ini kita bisa buktikan dengan tabel kebenaran deh. Tabel kebenaran dulu lah. PQ. Saya tulis biar jelas saja. P ini Q. Kemudian yang lainnya nanti nyusul. Ini P, ini Q. Ini true, false, false. Ini true, false. Ini true, false. Kemudian saya butuh P dan Q. P dan Q. Ya kan? P dan Q itu bernilai true kalau true semua. P dan Q ini true, ini false, ini false, ini false. P dan Q. Not P dan Q itu berarti kebalikannya. Ini false, ini true, ini true, ini true. Oke. Berarti P atau not P dan Q, saya sebut ini aja lah. Ini nih dari sini ke sini saya sebut alfa deh. Berarti ini alfa ya. Alfa berarti P atau alfa ya. P atau alfa. P-nya ini, P atau itu asal ada true-nya dia bernilai true. P-nya true. Ini true. Alfanya true. True. Kemudian not P
or alpha, ya kan? Kebalikannya, di sini false, ini false, ini false, ini false. Dia selalu bernilai false. Artinya bahwa ini sebuah contradiction, selalu bernilai false. Nah, kita juga bisa melihatnya dengan menggunakan hukum-hukum proposition. Kita turunkan coba. Kita coba turunkan sini. Pakai biru deh. Not P or not P and key. Oh, ini tidak ada ininya. Ini tidak ada implikasi, maksud saya tidak usah di ini kan. Tinggal masukkan saja the Morgan ke sini. Sini. Berarti ini kan not P N. Not P N key. Ini kan. Ini ekuivalen dengan not P N. Not berarti ini berarti double negation, dia jadi ini P N key. Ya. Ini dan saya bisa tulis satukan lah P dengan P lah. Not P dan key. Berarti di sini not P dan P itu mesti false, ya kan? Mesti false. Dari hukum proposisi di awal bahwa ini false. Kan berarti ini false dan key. Apapun nilainya key pasti false karena sudah ada false ini. Berarti hasilnya adalah false. Lihat. Ini false. Karena nilainya false bahwa berarti berapapun nilainya P dan Q pasti false. Ini disebut dengan contradiction. Ini contradiction. Jelas ya, saya kira. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan kontingensi. Nah, kontingensi mah tautologi bukan. Contradiction bukan, karena dia mungkin ada benarnya, ada salah, kadang benar, kadang salah. Compound proposition which is sometimes true and sometimes false. Misalnya P dan Q. Sini P, sini Q. True, false. True, false. P dan Q. True, ini false. Lihat P dan Q, dia ada true-nya ada, false-nya ada. Jadi dia bisa bernilai true tergantung dari nilai P dan Q-nya. Dia juga bisa bernilai false. Bernilai false dan bisa bernilai. Itu disebut dengan kontingensi. Oke, kontingensi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan satisfiability. Satisfiability itu a compound, jadi termnya begini. A compound proposition, sebuah proposisi majemuk, compound proposition, dikatakan satisfiable. If there is at least one true. Jika ada paling tidak satu nilai benar, nilai true di dalam truth table-nya. Jadi kalau seperti ini satisfiable. Ini not satisfiable karena tidak ada satupun yang bernilai true. Yang ini satisfiable. Jadi yang disebut dengan satisfiable itu jika compound proposition itu ada paling tidak satu nilai true di dalam tabel kebenarannya. Unsatisfiable is not a single true result in the truth. Tidak ada satupun yang bernilai true di dalam tabel kebenarannya. Nah, kemudian ada disebut dengan validitas ini. Validitas, nanti kita bicara banyak tentang argumen validitas argumen. Kita definisikan dulu secara lebih ini. Yang disebut dengan validitas, sebuah compound proposition is valid, dikatakan valid ketika it is a tautology. Ketika compound proposition itu membentuk sebuah tautology. Compound proposition is invalid when it is either contradiction
or contingency. Jadi ketika ketika nilainya selalu benar untuk setiap kesimpulan yang benar ya, untuk setiap premis yang benar ya, nilainya benar, itu disebut dengan valid, argumen yang valid, disebut compound proposition yang valid. Tapi jika di dalam tabel kebenarannya ada yang bernilai false, maka ya berarti dia dalam posisi contingency atau contradiction, maka dikatakan tidak valid. Ini catatannya dari pengetahuan yang tadi. Tautology is always satisfiable, but satisfiable is not always tautology selalu satisfiable, tetapi satisfiable tidak selalu tautology. Karena contingency juga satisfiable, ada satu nilai true. Invalid, nah berarti invalid not only mean a compound proposition always false. Tidak hanya berarti yang disebut dengan invalid ya, tidak valid. Tidak valid itu artinya bukan berarti dia selalu salah. Selalu salah itu kan contradiction, tidak selalu contradiction. Ketika dia benar, tapi dia juga punya nilai salah, maka dia disebut dengan invalid. Jadi kalau kesimpulannya begini ya, tautology itu selalu benar, nilainya selalu benar, maka dia satisfiable, ya kan? Karena satisfiable itu paling tidak ada satu nilai true, dan dia valid. Valid itu selalu benar. Valid itu common property is valid when it is a tautology, selalu benar. Contradiction itu kan nilainya ada benar, ada salah. Contingency ya. Contradiction itu selalu salah nilainya. Maka dia unsatisfiable karena tidak ada satupun di dalam tabel kebenarannya yang bernilai true, dan dia invalid. Kemudian ada yang disebut dengan contingency. Contingency itu sometimes true, sometimes false. Dia satisfiable karena ada satu yang bernilai true, tapi tidak valid. Jadi satisfiable but invalid. Itu saya kira. Nah, contohnya begini, contoh soalnya begini. The following proposition statement is, ini P implies Q dan seterusnya. Sekarang kita diminta untuk apakah dia satisfiable but not valid, apakah dia valid, apakah dia contradiction, apakah tidak semuanya. Nah, kita ada jalan cepat singkat ya, nanti saya ini kan dengan shortcut. Ada yang menggunakan supaya lebih rinci mah kita pakai tabel kebenaran lah. Kita buat tabel kebenaran ya, untuk memperlihatkan apakah dia satisfiable atau tidak satisfiable, apakah dia valid atau tidak valid. Kita lihat, kita buat tabel kebenarannya untuk PQR. Berarti PQR 2/3 ada 8. Seperti sini pakai biru saja. Sini sampai ujung lah. Ini P, kemudian Q, kemudian R. Oke. Ini P, ini Q, ini R. Berarti sini true, false, ini true, false. Ini true, ini false. Ini true, false. Oke. Kita tulis dulu key or R. Yang ini ya. Key or R. Terus ini ya. Kemudian saya akan menghitung P or Q. Oke. Q or R. Q atau R. Q atau R, or itu akan bernilai true jika salah satunya bernilai true. Ini true, ini ada true-nya, ini false. Ini ada true-nya, ini false. P and Q, dua-duanya true. Ini true, ini false, ini true,
ini false, dan ini false. Oke, saya sebut ini biar lebih mudah menulisnya. Saya sebut ini alpha, saya sebut ini beta. Berarti ini alpha, ini beta. Oke, saya tulis P implies alpha. P implies alpha, kemudian di sini beta implies R. Kan? Oke. P implies alpha. Implikasi akan bernilai false ketika alfanya false dan P-nya true. Kita cari alfanya yang false. Saya kasih merah. Alfanya yang false ini. Kemudian alpha false ini. Apakah P-nya true? Alpha false, P-nya true. Ini P-nya true. Ini false. Berarti yang ini cuma false, yang sini. Ini cuma false, ini yang lain true. True. Sini true. Oke, satu false. Kemudian kita lihat beta implies R. Cari R-nya yang false. R-nya yang false itu ini. R-nya yang false ini. L-nya false ini. Kemudian cari betanya yang true. Betanya yang true tapi R-nya false. Ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Berarti semuanya true. Ya kan? Kita lihat ulang. Beta yang R-nya false, L-nya false ini, betanya ini true, ini. Oh ini, sorry. Betanya yang true. Betanya yang ini false. Ini false, ini false, ini false. Tidak ada, berarti semuanya true. Semuanya true. Ini true, ini true, ini true, ini true, ini true, ini true, ini true. Oke. Kemudian kita lihat pernyataan lengkapnya. Ini kan ini saya tulis ini saya tulis X lah ya. Ini saya tulis X, ini saya tulis Y. Berarti X yang ini X, ini Y. Sini X imply Y. Ya kan? Cari yang false. Oh, tidak ada. Sebentar, Y-nya yang false. X-nya sebentar. Ada yang salah ini. Beta itu dan true. Oh ini nih. Peki true. Wah, salah ini. Ada yang salah. Maaf. P dan Q. Dan itu akan bernilai true jika dua-duanya true. Peki ini juga true harusnya. Salah, sorry, maaf. Ini true. Kemudian Peki. True ya. Ini salah saya. P dan Q itu true. Dia true. False semua. True 2. Ini saya ulang. Ada yang salah. Kita ulang. Q atau R, QR itu asal satu true, ini true, ini false, ini true, ini false. Oke. Sekarang P implies alpha. P implies alpha. Alfanya yang false itu. P implies alpha. Alfanya yang false. False. P implies. P-nya ini ada. Alfanya yang false ini dan ini.
kemudian P implies alpha, P-nya. Berarti ini false ya. P implies alpha false, kemudian alpha ini yang lain true. Oke. Oke. Beta implies R, R-nya ini. R-nya yang false itu sudah kasih merah. Betanya cari yang true ini nih. Ini. Ya. Betanya yang true lagi. False. Ada yang ini. Ini false. Yang lain true berarti. Ini Y, ini X. Cari yang Y-nya false. Y-nya false kan ini. Y-nya false, tapi X-nya true ini. Berarti di sini false. Yang lain true. X-nya true. Iya. Ini hasilnya. Ambil kebenarannya. Jadi dia bukan sebuah tautologi karena ada yang bernilai false. Dia bukan sebuah tautologi. Dia juga bukan sebuah kontradiksi. Satisfiable, dia satisfiable, ada nilai true-nya. Tapi not valid karena tidak semuanya bernilai true. Berarti kesimpulannya pernyataan ini adalah satisfiable, nilai true-nya ada, paling tidak satu nilai true, but not valid karena tidak semuanya true. Berarti yang ini. Contradiction bukan, karena ada nilai yang itu. Valid, not valid, karena ada nilai yang bernilai false. Itu. Cara menentukan apakah dia satisfiable ataukah tidak satisfiable, valid ataukah tidak valid. Oke. Itu dengan menggunakan tabel kebenaran. Kita coba dengan menggunakan inilah. Kita coba ya. Saya tulis ulang dengan cara shortcut, pakai ini saja pengetahuan kita tentang logika proposisi. P implies Q and R. Saya tulis dulu sini. P implies Q atau R. Saya tulis begini. Implies P and Q. Tuh. Q implies R. Saya ambil nih. Kita lihat. Saya ambil ke bawah sini. Kita gunakan pengetahuan kita tentang proposisinya. Kita lihat pertama yang ini. Pertama, lihat yang paling luar itu implikasi ini kan. Implikasi itu akan bernilai false jika kesimpulannya false, premisnya salah. Berarti kita coba buat ini. Jadi idenya begini. Kita coba buatkan bahwa ini menjadi salah. Ada tidak kemungkinan si proposisi majemuk ini salah. Kalau dia punya kemungkinan proposisinya menjadi salah, berarti dia tidak valid. Tapi kalau ternyata tidak ada kemungkinan untuk salah, berarti dia valid. Nah, kita lihat. Pertama yang sini. Supaya ini salah, maka ini harus salah. Ini harus salah, ini harus salah, dan ini harus true. Baru dia salah. Kan begitu kemungkinannya. Oke, kita buat ini salah. Kalau kita buat ini salah, yang sebelah kanan ya, kita buat ini salah, berarti ini juga di dalam ada implikasi. Implikasi itu berarti jika R-nya salah, berarti ini harus R-nya salah. Berarti R-nya salah dan ininya true. Ininya true. Kan begitu. Kalau ininya true, P dan Q-nya true dan R-nya salah, maka dia bernilai salah. Ya kan? Jelas ya? Kita lihat di sini. Jadi saya buat pertama ini false, kemudian ini true.
Supaya ini true berarti salah satu dari dua-duanya harus true. Ya kan? P dan Q harus true, baru dia akan bernilai salah. Ini secara keseluruhan akan salah. Kalau nilainya begitu kan? Kita ingin membuat ini jadi salah. Idenya begitu. Oke, kalau begitu, sekarang kita masukkan nilai-nilai kita. Jadi kalau R-nya false, Q-nya true, dan P-nya true, maka secara keseluruhan salah. Kita masukkan ke sebelah kanan. R-nya kan ini, kita sudah assign false ya. False. Kemudian Q-nya true, dan P-nya true. Kita lihat evaluasi. Ini akan bernilai true. Betul ya? Akan bernilai true karena true or false itu true. Sekarang kita lihat ini implikasi. Implikasi true, imply true itu true. Maka ini segini true. Iya kan? Sekarang true implies false. True, false. Berarti secara keseluruhan nilai proposisi ini dari sini ke sini adalah false. Artinya ini menunjukkan bahwa proposisi ini dapat bernilai false. Kalau dapat bernilai false berarti dia bukan valid, tidak valid maksud saya. Karena dia mungkin false. Dengan cara kita R-nya ketika, dan ini diperlihatkan di tabel ini, ketika R-nya false, coba R-nya false, Q-nya true, P-nya true, itu akan bernilai false. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa ini maka jadi not valid proposition, bukan proposisi yang valid. Sekarang kan pertanyaan, bukan not valid proposition, apakah dia satisfiable atau tidak? Nah, untuk membuktikan satisfiable, kita harus membuktikan apakah proposisi ini bisa bernilai benar. Kalau dia bisa bernilai benar, berarti dia paling tidak memiliki satu nilai true di dalam tabel kebenarannya. Kalau ada satu nilai true di tabel kebenarannya, berarti dia sebuah proposisi yang satisfiable walaupun tidak valid. Kita lihat sekarang. Saya ambil lagi sini. Kita lihat, kita truekan. Terus bawa aja lah. P implies Q or R implies P and Q implies R. Kita lihat. Saya ingin membuat sebuah proposisi yang benar. Apakah dia benar? Apakah mungkin dia benar atau tidak? Nah, sekarang kita buat misalnya ini true dan true. True implies true. Kita lihat dari sini. Ini true sajalah. Kita buat true. Supaya ini bernilai true, kita ambil, misalnya saya ambil R-nya true. Salah satu kemungkinan R-nya true deh. R-nya true. Kalau ini true, kita ambil false. Kita ambil true deh. True dan true. Artinya bahwa kalau P-nya true, Q-nya true, berarti secara keseluruhan kalau saya kasih nilai ini, dia bernilai true. Benar nggak? Kalau dia bernilai true, berarti di sini, kalau di sini bernilai, kita masukkan saja dulu deh. R-nya true, ininya true. Ini akan bernilai true or true. Ini bernilai true. True implies true, ini true. Ini true. Sehingga true implies true itu adalah sebuah, secara keseluruhan dia bernilai true. Karena implikasi itu hanya false ketika true, ininya false. Kalau true berarti true. Maka secara keseluruhan ini bernilai true. Artinya dapat bernilai true. Karena dia dapat bernilai true, true. Kalau dapat bernilai true, berarti
viable proposition. Ya kan? Jadi sehingga kita bisa simpulkan bahwa ini proposisi ini adalah satisfiable, tetapi tidak valid. Kita sudah menunjukkan ini tidak valid, tapi dia satisfiable. Jelas ya? Nah, oke. Saya kira itu saja untuk video kali ini. Nanti kita sambung tentang argumen. Thanks for everything. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini membawa kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.